Jadi ini ada beberapa poin yang kita bisa ambil nih dari manfaat akhlak ini. Akhlaknya siapa namanya itu? Hasan nih. Hasan. Si Hasan ini dia punya kebiasaan kalau dia tuh emang pertama dia rajin sholat. Kemudian ini kan anak yang taat waladul muti anak yang taat. Jadi ciri-ciri anak yang taat itu dari contoh dari si Hasan ini adalah dia anak yang rajin sholat 5 waktu dan dia rajin sholatnya juga tepat waktu, dan kemudian kebiasaan dia adalah selalu membaca Al-Quran. Dan kebiasaan dia ini, si Hasan ini, dia kalau mau sekolah ke madrasah, dia kalau mau belajar ngaji dan lain-lain, dia pelajarin dulu tuh di rumah, mutola'ati ya dulu sufil bait, dia mempelajari pelajarannya semua di rumah. Kemudian dia punya kebiasaan yang baik itu kalau mau tidur ya kan, dia membaca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dan kalau dia bangun dia baca doa lagi tuh, Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh dia, itu kebiasaan yang bagus tuh yang harus kita contoh. Terus kemudian kebiasaan lagi dia adalah kebiasaan apa tuh? Mau makan tuh. Jadi kalau mau makan dia baca doa, paling tengek tuh paling minimal dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak doa-doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi Bismillahirrahmanirrahim udah cukup. Ada lagi tuh doa kalau Anda dapat dari Satal itu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa zid khairan minhu. Tuh. Itu sebenarnya doa minum susu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa zid khairan minhu. Jadi itu manfaatnya kalau kita baca doa tuh tambahin wazid khairum minhu, insya Allah kan kita sekarang makan tempe, besok insya Allah kita bisa makan ayam. Jadi gitu. Jadi banyak manfaatnya itu doa. Nah itu kebiasaan si Hasan lagi yang bisa kita tiru adalah dia habis makan baca doa, Alhamdulillazi at'amani hadzat ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Jarang orang habis makan baca doa sepanjang nih. Tapi inti hakikat ketika kita makan itu yang kita perlu tahu nih adalah yang jarang orang bisa nih. Walaupun kita doanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, setelah makan tuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi hakikat makan itu adalah dia ketika baca Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat kita harus tahu. Dan ketika kita mau makan dan minum dan kita selesai, bacaan alhamdulillahnya itu adalah bahwasanya makanan ini kita dapetin tanpa daya upaya. Kenapa tanpa daya upaya? Siapa yang bisa bikin air putih? Siapa yang bisa bikin nasi? Nasi kan awalnya dari mana? Dari gabah gitu. Kan kita makan tanpa daya upaya. Udah gitu kita disediain orang tua kita lagi. Udah tanpa daya upaya lagi. Nah, alhamdulillah itu menyangkut dari orang-orang tersebut. Ketika kita makan nih, kita baca alhamdulillah, yang dapat berkah bukan kita doang, tapi si pembuat makanannya juga mendapatkan berkah. Kalau mereka semua dapat berkah, insya Allah semuanya berkah juga. Makanya tuh kita kenapa ngasih makan ke guru-guru, ke orang soleh? Karena biar dapat berkah. Kenapa? Kalau orang-orang soleh kalau makan pasti kita dapat berkahnya karena dia selalu ketika makan dia ingat sama Allah Ta'ala. Ini adalah pemberian Allah Ta'ala, dan dia tahu ketika dia makan, setelah makan dia baca alhamdulillah. Ketika dibaca alhamdulillah, si pedagang ini pun juga jadi berkah. Ya orang ngasih pun jadi berkah. Tuh. Iyalah. Mau lagi apa lagi? Disuapin mula makin-makinan. Udah tanpa ada upaya tuh. Udah enggak bikin, udah enggak nyari, tuh makanan ada. Nah itu, makanya itu hakikat makanan tuh dari situ aja tuh akhlak minuman dahsyat tuh. Ada kalau bahas ini bisa panjang. Jadi satu pengajian bisa jadi tuh. Luar biasa emang akhlak minuman.